Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, kita lanjutkan kajian kitab At-Tuhfatul Washabiyah fi Tashil Matni Al-Ajurumiyah. Sekarang di hari ini kita masih bahas alamat khafad. Setelah selesai kemarin kasroh, sekarang masuk ke ya, menggantikan kasroh. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala niyabatul ya'i anil kasroti. Ya menggantikan kasroh. Ya menggantikan kasroh. Qal beliau berkata, wa ammal ya'u fatakunu alamatan lil khafdi fi thalathati mawadi'. Adapun ya, maka dia menjadi tanda untuk khafad pada 3 tempat. Sementara tanda untuk nasab dia cuma 2. Ya menjadi tanda untuk nasab 2 tempat. Isim mutsanna dan jamak mudzakkar salim. Kalau khafad 3. Berarti ada tambahan 1 yang beralamatkan ya. Tapi ketika khafad, ketika jar. Mana itu, apa itu? Pertama, fil asma'il khamsah. Pada asma'ul khamsah. Asma'ul khamsah kalau jar tandanya ya. Wa fi tatniyati, dan pada mutanna. Tempat kedua, isim mutanna kalau dia di khafad tandanya ya. Wal jam'i, dan pada jama'. Tentunya jama' di sini adalah jama' apa? Mudzakkar salim. Karena sudah kemarin kan ada yang beralamat 2 alamat dalam satu kali. Sudah kasro, jam mudzakkar jama' taksir sama apa? Jama' muannas salim. Berarti ini adalah jama' mudzakkar salim. Jama' mudzakkar salim kalau dia di jar, tandanya adalah ya. Tandanya adalah ya. Mudah ya? Iya. Aqul, saya katakan kata beliau, lamman tahal musannifu minal kalami alal kasrati. Akhada yatakallamu ala ma yanubu anha. Muqaddimanil ya'a ala ghairiha. Fadzakara annaha takunu alamatan ala qabdil kalimati niyabatan al kasrati fi salasati mawadi'a. Kata beliau, saya berkata, lamman tahal musannifu, tatkala penulis intaha, selesai, minal kalam dari berbicara, alal kasrati, atas kasroh, akhadha yatakallam, maka beliau mulai berbicara, alama yanubu anha, atas apa yang menggantikan kasroh. Muqaddimanil ya'a, mendahulukan ya, ala ghairiha, atas selainnya. Pada karo, maka beliau sebutkan, annaha, bahwasanya dia takunu menjadi alamatan, tanda, ala khafdil kalimati, atas khafad sebuah kalimat, niyabatan al kasroti, sebagai pengganti dari kasroh, di salasati mawadi'a, pada 3 tempat. Awaluha, yang pertama, fil asma'il khamsah, pada isim-isim yang 5. Ini makin mudah ya, karena sudah 3 kali ulang ini asma'ul khamsah. Ya, di rafa, nasab, sekarang lagi khafad. Allati taqaddamat fi alamati rafa. Yang asma'ul khamsah yang telah lewat penyebutannya di alamat-alamat rafa. Sudah lewat di sana. Penyebutan semuanya dan tanda-tandanya serta bahkan syaratnya. Anu paham kan? Sama di sini syaratnya juga. Syarat yang diropa, dia diropa dengan waw, dengan syarat. Iya kan? Ada syarat umum, ada syarat apa? Khusus. Jelas kan? Sama juga di sini juga sama seperti itu syaratnya. Ya, mufradatan, mukabbaratan, mudhafatan ila ghairi ya'il mutakallim, khaliyatan minal mimi, dan wa bi makna sahib. Iya kan? Itu syaratnya. Sama juga di sini. Syaratnya. Fa mithaluha mahfudatan qauluka. Contohnya dia dalam keadaan di jar. Qauluka, ucapan antum. Uskur li abika. Lihat. Yang mana? Abi. Wa'tib ala akhika, akhi. Wahtajibi min hamik. Hamik.
Wahafid ala fik wastafid min dil ilmi di. Wa qauluhu ta'ala id qala yusufu li abi. Wa qauluhu ta'ala yauma yafirrul mar'u min akhi. Wa yas'alunaka an dzil qarnain. Ya semuanya di. Fakullus min, maka setiap isim min hadhil asma'i, dari isim-isim tadi itu yang disebut di ayat dan di contoh biasa, mahfudun, dijer. Kenapa? Lidukhuli harfil khafdi alaih, karena masuk huruf jar padanya. Wa alamatu khafdi, dan tanda jarnya al-ya'u adalah ya, niabatan al-kasrati, sebagai pengganti dari kasrah. Li'annahu minal asma'il khamsah, karena dia termasuk isim-isim yang 5. Wa huwa mudhaf wa ma ba'dahu min dhamirin aw ismin dhahirin, dan dia adalah mudhaf, dan apa yang setelahnya berupa dhamir atau isim dhahir, mudhafun ilai. Jadi itu asmaul khamsah kan harus selalu sebagai mudhaf. Setelahnya berarti mudhafun ilai. Karena memang begitu syaratnya. Harus dia mudhaf. Iya. Al-mudhu tsani, tempat kedua, al-mutsanna. Wa qad taqaddama ta'rifuhu, telah lewat pengertian isim mutsanna. Nah, contoh nadartu ilal farisaini alal farosaini. Mana dia? 2. Farisaini, farosaini. Faris penunggangnya, kalau faros yang ditunggang. Jadi artinya itu saya lihat kepada kedua penunggang kuda di atas kedua kuda. Paham kan? Faris penunggang kudanya. Kalau faros, kudanya. Wa qaulu ta'ala khalaqal arda fi yaumaini. Mana? Yaumain. Wa marartu biwardataini jamilataini. Wardataini. Wa qaulu ta'ala qad kana lakum ayatun fi fi'ataini. Mana? Jelas sekali. Fakulun min, maka setiap dari al-farisain wal farosain wa yaumain wa wardatain wa fi'atain musanna. Semua ini adalah isim musanna, mahfuz di jar lidukuli harfil qabdi alaih, karena masuk huruf jar padanya. Wa alamatu qabdihi al-ya'ul maftuhu ma qablaha, tanda jarnya adalah iya yang di fathah sebelumnya. Farisaini, farosaini, yaumaini, wardataini, fi'ataini, semuanya sebelum ya-nya di fathah. Al-maksuru ma ba'daha, yang di kasroh setelahnya, karena nunnya di kasroh. Ini untuk membedakan dengan jamak mudzakkar salim. Sebentar. Niabatan anil kasroti, ya ini sebagai pengganti dari kasroh. Wan nun iwadun anit tanwini fil ismil mufrad. Sementara nun adalah pengganti dari tanwin dalam isim mufrad. Tempat kedua itu. Al-mawdu' tsali, tempat ketiga, jam'ul mudzakkar salimu. Tempat ketiga yang beralamatkan ya adalah jamak mudzakkar salim. Wa qad taqaddama ta'rifuhu, telah lewat pengertiannya. Nah, contoh, iqtarib minas sholihin. Mana? As-sholihin. Wa qaulu ta'ala inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Man dia? Fakullun min, maka setiap dari as-sholihin wal muhsinina jam'u mudzakkarin salimun. Jamak mudzakkar salim. Mahfuz di jar. Lidukhuli harfil khafdi alaih, sama alasannya, karena masuk huruf jar padanya. Bahasanya semuanya sama. Wa alamatu khafdi, dan tanda jarnya al-ya. Tanda jarnya adalah ya. Ya yang bagaimana? Supaya beda dengan sebelumnya. Al-maksuru ma qablaha wal maftuhu ma ba'daha. Yang di kasroh sebelumnya dan di fathah setelah ya. Niabatan anil kasroh, yang mana ya ini sebagai pengganti dari kasroh. Wan nunu iwadun anit tanwin, sementara nun adalah pengganti dari tanwin fil ismil mufradi, dalam isim mufrad. Selesai tempatnya ya. Kan ada 3. Sekarang kita lanjut ke tempatnya kasroh, dan ini alamat terakhirnya khafat. Qal beliau berkata, niabatul fathati anil kasroh. Fathah menggantikan kasroh. Qal beliau berkata, wa ammal fathatu fatakunu alamatan lil khafdi
filismil ladzi la yansharif. Adapun fathah maka dia menjadi tanda untuk khafat pada ismul ladzi la yansharif, isim yang tidak bertanwin. Yang apakah dia isim mufrad atau jamak taksir? Yang Anda bilang kemarin kan yang isim mufrad ada dua kan? Ada yang bertanwin, ada yang tidak bertanwin, kan begitu? Jamak taksir juga ada dua. Ada yang bertanwin, ada yang tidak bertanwin. Di sini langsung dibilang pada isim yang tidak bertanwin, mau isim mufrad ataupun jamak taksir. Aqul, saya katakan. Takunul fathatu alamatan ala khafdil kalimati. Fathah menjadi tanda akan khafat jarnya sebuah kata. Niabatan anil kasroti sebagai tanda pengganti dari kasroh. Fi maudi'in wahidin, pada satu tempat saja. Satu tempat. Wa huwa al-ismul ladzi la yansharif. Yaitu dia adalah pada ismul ladzi la yansharif. Satu saja. Tidak ada yang beralamatkan fathah ketika dijar kecuali dia ini. Paham kan? Wa ma'na kaunihi la yansharif. Kalau munsharif kan sudah lewat. Munsharif artinya bertanwin. Apa artinya la yansharif? Belum jelaskan. Wa ma'na kaunihi la yansharif. Makna keberadaan dia la yansharif. Maksudnya annahu la yaqbalu sarfa wa tanwin. Yaitu dia tidak menerima sorof, yaitu tanwin. Sawaun kana limudakarin, sama saja apakah kata yang tidak bertanwin itu laki-laki. Radhiyallahu, nah contoh radhiyallahu an Umar, mana? Umar. Wa qaulu ta'ala innahu min Sulaimana, man dia? Auli mu'annatin, atau kata yang tidak bertanwin itu perempuan. Nah contoh radhiyallahu an Aisyata, mana? Wa qaulu ta'ala wa qaulihim ala Maryam buhtanan azima, mana? Maryam. Lihat, fakullun min, maka setiap dari Umar wa Sulaiman wa Aisyata wa Maryam ismun mahfud. Itu sebenarnya isim yang dijar. Lidukuli harbil khafdi alaih, karena masuk huruf jar padanya. Wa alamatu khafdihi, tanda jarnya al-fathatu dhahiratu ala akhiri. Fathah yang nampak di mana? Di akhirnya. Niabatan lil kasroh, karena ini bukan alamat asli, antum bilang sebagai pengganti dari kasroh. Li'annahu ismun la yansharif ay la yunawwan, kan dia isim yang tidak bertanwin, yaitu tidak ditanwin. Jelas? Jelas ini? Selesai. Kemudian beliau bilang wa qad yakunu khafduhu bi fathatin muqaddaratin. Kadang jarnya dengan fathah yang disembunyikan. Nah, marartu bi jarha. Jarha ismul ladzi la yansharif itu. Berarti apa tanda jarnya ini? Fathah muqaddarah. Penghalangnya tad. Wa tazawwaj Zaidun bi Laila. Man dia? Laila. Kan nama perempuan. Tidak ditanwin berarti. Wa qaulu ta'ala wa auhayna ila Musa. Mana? Musa. Nama ajam. Fakullun min, maka setiap dari jarha wa Laila wa Musa ismun mahfud, isim yang dijar. Lidukuli harfil khafdi alaih, karena masuk huruf jar padanya. Wa alamatu khafdihi, dan tanda jarnya al-fathatul muqaddaratu alal alif, fathah yang disembunyikan pada alif. Mana min duriha ta'addud, yang menghalangi dari nampaknya adalah ta'addud. Niabatan lil kasroh, yang mana fathah yang sembunyi itu adalah sebagai pengganti dari kasroh. Li'anna ismun la yansharif, kan dia ismun la yansharif ay la yunawwan, yaitu tidak ditanwin. Jelas kan? Kemudian beliau katakan, ini yang menjadi sandaran bagi kita kalau ngajar pemula, begini yang kita katakan. Wal ismul ladzi la yansharif anwa'uhu katsirah. Isim yang tidak bertanwin jenisnya banyak. Walah surutun, dia memiliki syarat-syarat. Tutlabu minal mutawwalat, diambil di kitab-kitab yang tinggi. Paham ini? Kitab-kitab yang luas. Fa innal mubtadi'a, sungguh pemula. Mubtadi'a pakai hamzah, bukan pakai ain. Ya, kalau pakai ain
ahli bid'ah, ini pakai hamzah. Fa innal mubtadi'a, sungguh pemula, yakfihi, cukup, ini yang perlu antum ketahui, cukup fi awalil amri, pada awal belajarnya, ayatasawwarahu ijmalan, dia tergambar baginya secara global saja. Ingat, itu pemula. Paham kan? Jangan daurah pemula dikasih semua jenis tanwin. Paham kan ini? Jenis ismul ladzi lansori. Nanti orang pusing, bilang susah bahasa Arab. Bagi pemula, tidak butuh dulu rincian. Yang penting bagi dia adalah secara global yang dia butuhkan dalam belajar ilmu. Dipahami ini kan? Dan sanatakallamu ala syai'in min dzalik. Kami akan berbicara atas sesuatu sedikit dari hal itu di babil mahfudhat, di bab majrurat, nanti di akhir kitab. Pembahasan penutup dari kitab ini tentang ismul ladzi lansarif, jenis-jenisnya. Anda paham ini? Jadi nanti akan datang apa saja isim yang tidak bertanwin, apa saja syarat dan ketentuannya. Dipahami ini? Karena kalau dikasih dulu sekarang, di sini kan yang diinginkan adalah bukan menyebutkan jenis ismul ladzi lansarif, tapi apa? Mengenal tanda i'rabnya ismul ladzi la yansarif. Perhatikan itu. Dipahami kan? Mengenal tanda i'rabnya saja. Bahwa kalau ada isim yang tidak bertanwin, dia dijer, tandanya apa? Fathah. Itu yang mau dipelajari di sini. Bukan mengenal jenis kata yang tidak bertanwin. Kalau jenisnya banyak. Ana di buku Miftah kasih antum 2. Nama perempuan dan nama siapa? Orang ajam. Paham kan? Itu sebagai gambaran saja. Bahwa ada yang tidak bertanwin. Jelas kan? Nanti akan datang insya Allah. Di akhir kitab. Selesai kitab ini, di penghujung akan datang penjelasan dan pembahasan khusus ismul ladzi lansarif. Apa saja yang isim yang tidak boleh ditanwin. Paham ya? Selesai. Ini tempat yang beralamatkan fathah. Sekarang alamata al-jazmi. Asalnya ini alamatani al-jazm. 2 tanda jazm. Cuma dihilangkan nunnya karena mudhaf. Paham kan? Jelas kan? 2 tanda jazm. Qal, beliau berkata, walil jazmi alamatan. Untuk jazm 2 tanda. As-sukun. Yang pertama sukun. Wal hadfu. Yang kedua penghilangan. Cuma penghilangan ini nanti ada 2. Ada penghilangan nun dan ada penghilangan huruf terakhir. Dipahami kan? Jelas kan? Lihat. Jadi alamat jazm. Kalau antum dapat kata di jazm, maka anda lepas dari 2 tandanya. Pertama sukun, yang kedua apa? Penghilangan. Belum katakan. Saya katakan. Laman taha minal kalami ala alamatil khabdi. Dan kalau belum selesai dari berbicara kepada alamat khabar, akhada, belum memulai, yatakallamu alamatil jazmi, maka belum memulai berbicara atas alamat jazm. Pada karo anah alamata, maka belum menyebutkan dia punya 2 tanda. Ihdahuma asliyah, salah satunya tanda asli, wahya sukun, dia adalah sukun. Jadi tanda asli untuk jazm apa? Sukun. Wasaniyatu, yang kedua, naibatun anha, sebagai pengganti darinya, inda adamiha, ketika tidak adanya. Wahil hadfu, yaitu dia penghilangan. Famata wajatta, maka kapan antum jumpai fil kalimati, dalam sebuah kata, wahidatan, salah satu, min hatainil alamatain, dari 2 tanda ini, arafta, maka antum ketahui annaha majzumah, bahasanya itu kata dijazm. Dipahami ini? Ya, diapain asrof? Jazm. Baiklah. Ya, dijazm. Baik. Qal, beliau berkata, maudhi'us sukun, tempatnya sukun. Kan dia punya 2 tanda. Ada sukun, ada penghilangan. Tempatnya sukun. Qal, beliau berkata, fa'ammas sukun, maka ada pun sukun.
fayakunu alamatan lil jazmi, maka dia menjadi tanda untuk jazm fil fi'il mudhari sahihil akhir, pada fi'il mudhari sahih akhir. Ini sama dengan ismul ladzi la yansharif. Ketika rofa tidak dibedakan antara mutal akhir sama sahih akhir. Dah, ketika nasab juga tidak dibedakan antara sahih akhir dan mutal akhir. Karena ketika di rofa sama-sama dhamma. Hanya saja sahih akhir nampak, mutal akhir muqaddar. Ketika di nasab, mutal akhir atau sahih akhir sama-sama dinasab dengan apa? Dengan apa? Fathah. Kan begitu kan? Iya kan? Hanya saja kalau sahih akhir nampak, demikian pula mutal waw, mutal ya nampak, yang sembunyi mutal apa? Alif. Jadi tidak beda. Ketika di sini baru dibedakan. Di jazm karena beda alamat. Sahih akhir kan alamatnya apa? Sukun. Sementara mutal akhir penghilangan huruf akhir. Ini mirip ismul ladzi la yansharif ketika di khafat. Dipahami kan? Jelas kan? Patri? Kan gini, belum bilang sini. Adapun sukun, dia menjadi tanda untuk jazm pada fi'il mudhari tapi sahih akhir. Kenapa tidak ada sahih akhir? Tidak ada perkataan sahih akhir di rofa. Nah, di nasab tidak ada juga. Ya kan? Ketika di jazm ada ucapan sahih akhir. Sama dengan pembahasan isim. Ketika marrofa tidak ada ismul mufrad munsharif seperti yang kemarin. Ketika di nasab tidak ada dibilang ismul mufrad munsharif. Kenapa? Karena mau tanwin atau tidak kan sama-sama di rofa dan di nasab dengan fathah. Kan begitu kan? Rofa dengan dhamma, nasab dengan fathah. Sama juga dengan ini. Kenapa kalau jazm ada kata sahih akhir? Dipahami ini. Kenapa ketika rofa tidak ada dibilang fi'il mudhari sahih akhir? Karena kalau di rofa mau akhirnya huruf sahih atau akhirnya huruf illah sama-sama di rofa dengan tanda apa? Dhamma. Iya kan? Dah, bisa antum kadang begini. Yaktubu. Apa tanda rofanya? Dhamma. Yad'u. Apa tanda rofanya? Dhamma. Hanya saja sembunyi. Dah, ketika ada nasab, lan yaktuba. Apa tanda nasabnya? Fathah. Lan yad'uwa. Fathah juga. Makanya tidak dibedakan. Karena sama. Ketika di jazm. Yaktubu. Coba jazm. Masukkan lam. Lam yaktub. Kan begitu. Yad'u. Masukkan lam. Lam yad'u. Hilang apa? Wow. Dibedakan. Makanya ada kata apa? Sahih akhir. Dipahami kan? Itu dia. Jelas saya paham ya? Ini rinci sekali. Matan singkat, tapi kalau antum pahami baik-baik, antum bisa lihat luasnya apa yang digambarkan oleh Ibn Ajurum di dalam matan Jurumiyah ini. Aku saya katakan kata belum. As-sukun. Sukun. Huwal alamatul asliyatul lil jazm. Dia adalah alamat asal untuk jazm. Kama taqaddam sebagaimana telah lewat. Walihada bada bihil musannif, oleh karena itu penulis memulai dengannya. Wa huwa yakunu alamatan ala jazmil kalimati. Dia menjadi tanda untuk jazm sebuah kata fi mawdi'in wahidin pada satu tempat. Wa huwa dan dia adalah al fi'lul mudhari'us sahihul akhir. Pada fi'il mudhari sahih akhir. Wa ma'na kaunihi sahihal akhiri. Makna keberadaannya sahih akhirnya anna akhirahu laisa muntahiyan biharfin min hurufil illah salasati. Apa artinya sahih akhir? Kata beliau wa ma'na kaunihi sahihal akhiri, makna keberadaan dia sahih akhir yaitu anna bahwasannya akhirahu huruf terakhirnya laisa muntahiyan tidak diakhiri biharfin dengan satu huruf min hurufil illati salasah dari 3 huruf illah. Ada berapa huruf illah? 3. Akhirnya bukan itu. Wahyal alif wal waw wal ya, yaitu alif waw ya. Akhirnya bukan alif, akhirnya bukan waw, akhirnya bukan ya. Karena antum sudah belajar sorof, bisa anak katakan sama antum maksudnya bukan fi'il nakis.
Kan antum sudah belajar apa? Sorof. Dipahami nih. Yang penting bukan fi'il nakis. Paham kan? Berarti namanya dia fi'il sohi. Itu pembagian nahwu. Kalau pembagian sorof lain lagi. Paham? Kalau sorof kan biar huruf tengahnya atau awalnya huruf mu'tal, namanya fi'il mu'tal. Kalau sorof nahwu enggak. Karena nahwu kan hanya membahas di mana? Huruf terakhir saja. Jadi dia hanya melihat segala sesuatu di akhirnya. Enggak peduli awalnya huruf illa atau tengahnya. Dipahami ini? Itu dia. Famithalul fi'lil mudhari'i as-sahihil akhiril majzumi qauluka. Contoh fi'il mudhari yang sahih akhir yang dijazm. Qauluka ucapan antum. Lam yuhmil Zaidun auladahu. Mana? Yuhmil. Wa qaulu ta'ala lam yalid wa lam yulad. Dan firman Allah Ta'ala lam yalid wa lam yulad. Yalid yulad. Fakulun min. Maka setiap dari yuhmil wa yalid wa yulad. Fi'ilun mudhari'un majzumun bilam. Fi'il mudhari yang dijazm dengan apa? Lam. Wa alamatu jazmihi as-sukun. Tanda jazmnya adalah sukun. Ad-dhahir yang nampak. Ala akhirihi pada akhirnya. Li'annahu sahihul akhiri. Karena dia adalah fi'il mudhari yang sahih akhir. Selesai. Itulah yang beralamatkan sukun. Sekarang mawadi'ul had, tempat-tempat penghilangan. Qal beliau berkata, wa ammal hadfu fayakunu alamatan lil jazmi. Adapun penghilangan maka dia menjadi tanda untuk jazm. Fil fi'il mudhari'il mu'tallil akhir. Satu. Pada fi'il mudhari yang mu'tal akhir. Apa yang dihilangkan? Huruf terakhirnya. Kalau waw berarti waw, kalau ya berarti ya, kalau alif berarti alif. Paham? Misalnya yad'u, masukkan jazam. Lam yad'u, hilang apa? Waw. Yardo, masukkan lam. Hilang apa? Alif. Yahdi, masukkan lam. Apa yang hilang? Tergantung. Kan belum bilang hilang huruf terakhir. Dipahami ini kan? Apa yang hilang? Tergantung huruf apa yang terakhirnya. Wa fil af'alil khamsah. Di tempat kedua yang terjadi penghilangan adalah pada af'alil khamsah. Allati rofuha bisabatin nun. Yang diropaknya dengan sebelumnya dan tetapnya nun. Berarti jazmnya dengan apa? Hasbun nun. Penghilangan nun. Aku mudah sekali saya katakan kata beliau. Yakunul hadfu alamatan ala jazmil kalimati. Penghilangan menjadi tanda akan jazmnya sebuah kata. Niabatan dari sukun sebagai pengganti dari sukun. Fi maudhi'ain, pada dua tempat. Ahaduhuma, salah satunya. Fil fi'lil mudhari'il mu'tallil akhiri. Pada fi'il mudhari mu'tal akhir. Apa arti mu'tal akhir? Tadi kita sudah tahu sahih akhir. Paham kan? Belum jelaskan. Wa ma'na kaunihi mu'tallal akhiri. Makna keberadaan dia itu mu'tal akhir. Yaitu anna akhirahu, bahwasanya akhirnya harfun min hurufil illati salasa. Salah satu huruf dari huruf ilah yang tiga. Allati hiya al alif wal waw wal ya. Yaitu dia adalah alif, waw atau ya. Famithalu ma akhiruhu alifun. Contoh apa yang akhirnya alif? Yas'a. Taqulu fi jazmihi, antum katakan pada jazmnya lam yas'a Zaidun ilal majdi. Mana? Yas'a. Wa mithluhu qauluhu ta'ala. Semisal dengannya adalah firman Allah Ta'ala. Walam yakhsha illallaha. Mana? Fakullun min yas'a wa yakhsha fi'ilun mudhari'un majzumun bilam. Setiap dari yas'a dan yakhsha, fi'il mudhari yang dijazm dengan lam. Wa alamatu jazmihi, dan tanda jazmnya hatfu harfil illati, penghilangan huruf illah. Wa huwal alif, di sini alif niabatan yang disuku. Tetap bilang karena bukan alamat asli ini. Ini adalah pengganti dari sukun. Wal fathatu qablaha dalilun alaiha. Fathah sebelumnya itu adalah dalil atas alif yang dihilangkan. Wa mithalu ma akhiru waw. Contoh yang akhirnya adalah waw.
tad'u. Taqulu fi jazmihi, antum katakan pada jazamnya, la tad'u ila syarri. La tad'u. Wa mithlu qawlu ta'ala wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Taqfu. Fakullun min, maka setiap dari tad'u wa taqfu fi'ilun mudhari'un majzumun bila an-nahya. Fi'il mudhari yang dijazam dengan la nahya. Karena la nahya tugasnya apa? Menjazam. Wa alamatu jazmihi hatfu harfil illah. Tanda jazamnya penghilangan huruf illah. Wa huwal waw, dicontoh ini waw, niabatan anis sukun sebagai pengganti dari sukun. Wa dhammatu qablaha dalilun 'alaiha. Dhammah sebelumnya itu dalil atasnya. Paham kan? Kalau waw yang hilang. Jadi untuk mengetahui apa yang hilang, lihat harokat hurufnya. Iya. Wa mitalu ma'akhiruhu ayat ya. Contoh yang akhirnya ya. Yaqdi. Taqulu fi jazmihi, antum katakan dalam jazamnya la taqdi bi ghairil haqqi. Taqdi. Wa mithlu qaulu ta'ala, semisal dengannya firman Allah Ta'ala wala tamshi fil ardi marha. Tamshi. Aqulun min, maka setiap dari taqdi wa tamshi, setiap dari taqdi dan tamshi fi'ilun mudhari'un majzumun bila an-nahya. Fi'il mudhari yang dijazam dengan la nahya. Wa alamatu jazmihi, dan tanda jazamnya hatfu harfil illati, penghilangan huruf illah. Wa huwal ya'u, yaitu dia adalah di sini apa? Ya, niabatan ini sukun sebagai pengganti dari sukun. Wal kasratu qablaha dalilun 'alaiha, kasroh sebelumnya adalah dalil atasnya. Jelas kan? Itu tempat pertama. Al-mawdi'u tsani, tempat kedua. Fil af'alil khamsatil lati turfa'u bi thubutin nun. Pada af'alul khamsah yang dirofa dengan tetapnya nun. Wa taqaddama annaha, dan telah lewat bahwasanya dia adalah kullu fi'lin mudhari ini tasala bihi alifil itsnain aw wawul jamaah aw ya'ul muannatsatil mukhatabah. Dia adalah setiap fi'il yang bersama dengan alif itsnain atau waw jamaah atau ya muannatsatil mukhatabah. Sudah 3 kali disebut. Fa mitalu mattasala bihi alifil itsnain. Contoh dia yang bersama dengan alif itsnain. Qauluka, perkataan antum, lam yaktuba. Apa yang hilang? Nun. Wa qaulu ta'ala la takhafa. Sama. Wa mitalu mattasala bihi waul jamaah qauluka. Contoh bersama dengan waul jamaah ucapan antum, lam yaktubu. Wa qaulu ta'ala wala tusrifu. Wa mitalu mattasala bihi al ya'ul muannatsatil mukhatabah qauluka. Contoh yang bersambung dengannya ya muannatsatil mukhatabah ucapan antum, lam taktubi. Wa qaulu ta'ala wala takhafi. Fakullun min, maka setiap dari fakullu fi'ilin min hadil af'ali, setiap fi'il dari fi'il-fi'il ini majzumun bilam aula nahya. Dijazm dengan lam atau dengan la nahya. Kan tadi yang masuk kalau bukan lam berarti apa? La. Wa alamatu jazmi, dan tanda jazamnya hatfun nun, penghilangan nun. Niabatan anis sukun, sebagai pengganti dari sukun. Li'annahu minal af'alil khamsah, kan dia termasuk af'alul khamsah. Wal alif wal waw awil ya, sementara alif atau waw atau ya domirun muttasilun, domir yang bersambung. Mabni ala sukun, tetap di atas apa? Sukun fi mahali rofin fa'il, berada dalam kedudukan rofa sebagai apa? Fa'il. Selesai tabel. Paham kan? Setelah itu beliau bawakan kepada kita kesimpulan dari yang telah lewat. Jadi setelahnya itu adalah kesimpulannya. Adapun alamat i'rab semuanya sudah kita kenal semuanya. Mulai dari rofa sampai ke jazm. Dipahami ini kan? Semua tanda baca sudah kita kenal. Nah, tinggal setelah itu beliau berikan kepada antum kesimpulan-kesimpulan ya yang telah lewat. Insyaallah kita baca lagi di pertemuan berikutnya.